Ketemu kembali bersama saya Ari Wibowo di Podcast Senyum, podcast kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur, ketemu kembali bersama saya Ari Wibowo di Podcast Senyum, podcast kita semua. Dan saya masih berada di tempat nongkrongnya Podcast Senyum di warung sate kambing muda Kang Waad. Ini adalah base campnya Podcast Senyum. Yang kemarin belum ada base campnya, alhamdulillah nemu. Ini Kang Waad juga satu angkatan dengan saya. Sukses, pengusaha sukses di bidang warung sate kambing. Namun sampai saat ini saya belum sempat ketemu dengan beliau, pengen ngobrol-ngobrol. Ya, tapi ketemu nih kancakan saya yang lain, teman-teman yang lain. Nah, kali ini saya ketemu dengan ketua KPU yang ternyata juga suka sate kambing, ternyata beliau ini. Beliau adalah Pak Nur Rahman. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka sate kambing juga ternyata. Orang Tegal itu pasti suka sate. Wajib Pak. Wajib lah. Iya, wajib. Jangan khawatir kena penyakit darah tinggi Pak. Itu kalau rumah sakit. Kalau di rumah makan ya nggak boleh. Nggak boleh takut. Nggak boleh. Dan penyakit darah tinggi ini gampang obatnya Pak. Yeah. Ada yang bilang pakai jagung aja bisa Pak. Disebar kok darahnya mudun. Pinter aja. Ya baik. Ketua KPU Kabupaten Tegal Pak Nur Rahman. KPU Siap. Ini pelaksana pemilu ya Pak? Penyelenggara Siap pemilu di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal. Melaksanakan dari A sampai dengan Z. Tahapannya apa saja Pak? Kebetulan kita di 2024 ya. Untuk pemilu 2024 itu kan memang sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 kemarin. Jadi sesuai dengan PKPU 3 untuk pemilu 2024 dimulai sejak penyusunan program anggaran. Penyusunan perencanaan, penyusunan untuk peraturannya. Sampai kemudian ada kemarin sudah kita laksanakan, misalkan ada pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Ya, belum pengundian itu ya Pak ya, masih penetapan. Sudah penetapan kemarin sudah ditetapkan ada 24 partai politik. 24 partai politik seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Untung kimi jenenge lah nomornya kayak karena nomornya politisir kayak berat. Sebentar, mau pesan minumnya apa Pak Nur Rahman? Di sini adanya teh manis saja. Ya udah teh manis saja, seadanya lah. Oke, teh manis. Sate ya Pak, dahar sate ya Pak? Siap. Oke, siap. Nasinya satu apa setengah aja lah. Enggak 3/4? Enggak lah. Soalnya susah nanti. Siji kurang, siji kakean separuh kurang, jadi 3/4 Pak. Oke, sate sama gorengan gitu Pak? Siap. Ya, terima kasih. Nggih. Pak, sambil ngobrol-ngobrol tentang pemilu. Ini masyarakat kan pemilu tahun 2024 ini sudah yang kesekian kali di Indonesia. Wah, terima kasih Mas Dit. Monggo Pak, monggo. Terima kasih. Pemilu di Indonesia ini kan sudah berkali-kali lah. Dian anggar wong sing usiane 100 tahun dian wis bosen dian pemilu. Lah 2024 ini apa Pak yang membedakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Kalau 2024 kalau di Amerika itu kan katanya sudah pakai HP. Nah, kalau di Indonesia ini gimana? Kalau Indonesia itu memang ya karena karakter negara kan berbeda ya. Jadi setiap bangsa, setiap negara punya karakter yang berbeda dengan yang lain tentu. Untuk lari ke misalkan, banyak pakar yang mengatakan bahwa Indonesia itu ya masih cocok dengan coblosan. Jadi masih cocok dengan coblosan. Sehingga untuk pemilu 2024 ini hampir sama dengan pemilu 19 kemarin. Jadi masih sama dengan 5 jenis surat suaranya. Mungkin nanti yang penyederhananya di sistem rekapitulasinya. Oh gitu. Harus sudah lebih canggih ya Pak ya. Rekapitulasinya. Terkait dengan quick count yang biasanya rame diperbincangkan itu. Masih juga tahun ini ada atau gimana dari KPU ini? Kalau KPU sesuai dengan ketentuannya, jadi rekapitulasi tingkat TPS, kemudian sampai kemudian KPU dan sebagainya.
Kalau quick count itu kan biasanya mengadakan lembaga ya. Oh. Lembaga-lembaga di luar itu ya. Di luar KPU. Ya, jadi kalau KPU sendiri tidak menyelenggarakan. Kita sesuai dengan tahapannya. Gitu. Jadi menggunakan media rekapitulasi di tingkatannya. Okay. Penyelenggaraan pemilu ini undang-undangnya satu dari dulu. Apa setiap tahun ada regulasinya, Pak? Kalau yang ada dasarnya enggak? Kalau yang 2024 ini masih pakai Undang-Undang 7 2017. Yang 2024 ini. Jadi karena memang tidak ada revisi. Tidak ada revisi tidak dari ada revisi. Sejak tahun 2017. Oh, 2017. Sampai sekarang tidak ada revisi. Dari 2017 itu masih sama undang-undangnya. Masih sama undang-undangnya. Jadi pelaksanaannya pun masih sama, modelnya sama, tahapannya sama. Termasuk apa ya yang rame kemarin itu kan dapil, kemudian jumlah calegnya juga masih sama, Pak. Sistem masih sama. Oh gitu. Sistem masih sama. Jadi kalau kita bayangkan satu produk undang-undang kemudian sampai sekarang dipakai, maka secara substansi tidak ada perbedaan. Jadi, kecuali nanti mohon maaf, tahu-tahu ada revisi misalnya, kita nggak tahu kan. Jadi produk Undang-Undang 7 2017 sehingga sistem yang kita pakai masih sama. Dapil Kabupaten Tegal misalkan. Kalau dapil Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan itu kan ada tahapannya. Kita nyusun, kita uji publik, kemudian ditetapkan. Sebetulnya masyarakat bisa untuk menyampaikan masukan ke KPU. Selama kemarin kita menyusun uji publik itu nggak ada masukan untuk melakukan perubahan dapil. Boleh sebetulnya. Sebetulnya boleh. Asal diikuti dengan alasan-alasan yang tepat. Kemudian alasan harus berubah dan sebagainya. Jadi kemarin itu ketika kita uji publik tidak ada masukan dari masyarakat untuk merubah dapil. Sehingga di Kabupaten Tegal dapilnya masih sama 1 sampai 6 itu. Itu boleh masyarakat mengusulkan semacam itu. Artinya partisipasi masyarakat tidak hanya nyoblos ikut ya. Di mekanismenya ada. Ketika kita uji publik kan kita undang melalui ada tokoh masyarakat kita undang, partai politik kita undang, pemerintah daerah kita undang, segala elemen masyarakat kita undang sebetulnya. Cuman ya mungkin mereka memandang bahwa dapil yang kemarin masih ideal mungkin. Jadi ya kita usulkan ke KPU RI, dapilnya masih tetap di 1 sampai 6 itu. Tidak ada perubahan. Itu 24 partai politik se-Indonesia sama semua, Pak? Seluruh kabupaten, kota, provinsi kayak gitu. Jadi 24. Setahu saya Aceh yang agak beda nggih. Ada 6 partai lokal Aceh. Pak Disambio, Pak. Yang enak, Pak. Minum dulu ya. Sambil tunggu satenya keluar. Jadi kita itu kan 18 partai nasional ya. Sekaligus sosialisasi ya. Jadi ada PKB, Gerindra, PDIP, ONJ. Santai mohon, Pak. Kemudian ada Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindro, P3 dan Partai Umat, itu yang 18. Kemudian yang 6 itu partai lokal Aceh. Partai lokal itu Aceh itu tadi? Hanya di Aceh saja. Jadi kita tidak memilih partai itu karena kita ada di Tegal. Oh gitu. Bukan kan setiap daerah boleh memiliki partai lokal sendiri. Ini. Waduh, satenya luar biasa ini. Segenap kan nemen iki. Luwih sing setengah gitu. Belum makan ya, Pak? Oh nggih, matur suwun Mas Ari. Ini tanggung jawab nanti kalau kekenyangan ini. Monggo, sambil ngobrol. Ya, tentang partai tadi. 24 partai. Di Kabupaten Tegal juga 18. Nggih. Oh, berarti full ya? Full, kalau Kabupaten Tegal full. Ada kabupaten kota yang tidak full mboten? Kurang tahu, tapi kalau gitu. Kabupaten Tegal full. Alhamdulillah sejak kemarin pendaftaran kita verifikasi sampai penetapan full dan ada pengurusnya semua. Lengkap, ada pengurusnya, sekretariat, anggota dan macam-macam gitu. Ya, alhamdulillah Kabupaten Tegal 18 partai. Kalau untuk calegnya, Pak, masih seperti dulu. Berapa ya? 10 kalau nggak salah gitu.
Jalikan nanti melihatnya dapilnya. Oh gitu. Perhitungannya primen. Iya. Jadi Jalikan nanti melihat dapilnya, katakan dapil tadi Selawi akan berbeda dengan dapil di mana? Selawi kan Tegal 1 ya. Tegal 1 berbeda dengan Tegal 2 sesuai dengan ketentuan dapil, jumlah kursi dapil itu. Jadi berbeda. Tidak bisa disamakan antara satu dapil dengan yang lain. Nah gitu. Saya kira sama. Misalkan partai X itu di wilayah Kabupaten Tegal calonnya 10, kemudian nanti partai Y juga 10. Kalau misalkan kan ada ketentuan yang masih berapa 20% wanita gitu ya, masih ada. Masih untuk keterwakilan perempuan masih. Masih. Nah ya. Jumlahnya masih tetap sama, cuman kadang-kadang kalau saya melihat ada yang full 10, ada yang 8, ada yang hanya 4. Oh, kalau itu keterkaitan kecukupan SDM di partai mereka. Oh gitu. Kalau itu kaitannya dengan SDM yang ada di partainya. Jadi, kenapa kemudian yang calon presiden satu misalnya? Iya. Satu harus perempuan itu. Iya. Itu kaitannya partai tersebut. Jadi memang ya mungkin karena SDM yang ada. Iya. Enaknya nyalon bayar apa ya? Partai sing gurung anak salege ge. Iya kalau masuk partai aja dulu. Nantilah pemilu berikutnya wis ki urung wali soalnya Pak. Oke, kembali ke tahapan tadi Pak. Nggih. Yang Pak terdekat ini apa tahapannya? Kalau yang terdekat ini, yang sedang ya, ini pemutaran data pemilih. Jadi kita kan sudah melewati kemarin tahapan pembentukan badan ad hoc nih. Kita sudah membentuk PPK, kita sudah membentuk PPS, dan kita sudah membentuk Pantarli. Pantarli ini sedang kerja memutarkan data pemilih ini. Oh gitu. Ini yang sedang dilakukan. Pak, ayo persatunya Pak. Oke. Waduh mau enak loh Pak. Kayaknya jadi host podcast tambah lemu ya. Berarti tahapan yang sedang dilakukan saat ini adalah pemutahiran data pemilih. Itu berapa hari Pak? Atau berapa minggu atau berapa bulan pemutahiran data ini? Tahapannya. Jadi sudah ada data awal, kemudian ini dimutahirkan atau diverifikasi atau bagaimana ceritanya? Jadi tahapannya itu 12 Februari ini, kemarin ya 12 Februari, sampai nanti 14 Maret. Oh hampir 1 bulan ya. Pantarli masuk ke rumah warga untuk mencocokkan, untuk meneliti data yang sudah ada ini. Jadi dia cocokkan, diteliti betul atau tidaknya. Untuk menjadi kemudian nanti ada istilah DPS dan sebagainya. Kalau betul nggak masalah Pak. Tapi kalau nggak betul, ada yang salah datanya. Nanti ada ketentuannya. Ada pencoretan dan sebagainya. Jadi ada misalkan meninggal, kemudian pindah misalkan, itu ada ketentuannya, ada formnya. Nah kalau misalkan kemarin belum 17 tahun Pak, ketika klit ini benar ya pencocokan dan penelitian kemudian 17 tahun gimana Pak? Itu juga ada nanti formnya pemilih baru. Jadi kalau tahun nanti dia dihitung sampai hari pemungutan dia 17 tahun, ada formnya nanti. Menjadi pemilih baru. Meskipun belum punya KTP misalkan. Kita kan datang ke rumah ya. Instrumen pertama kan ada KK. Ada KK ya. Nanti kan di KK itu kan terlihat usianya. Kemudian KTP kan ini masalah administratif ya. Apakah sudah perekaman atau tidak? Jadi kembali kita pertama tadi kakak, betul tidak anak ini sudah 17 tahun misalkan, itu kembali ke kakak. Dasarnya berarti kakak pokoknya nggih? Itu dokumennya kakak dan EKTP. Berarti si Pantarli ini ya benar-benar harus sudah terlatih dan sudah paham pencocokan dan penelitian yang dia harus dia lakukan gitu ya. Ini dari mana nih Pak? Yang itu tadi. Petugas-petugasnya. Untuk Pantarli kita punya 4.681 orang di Kabupaten Tegal.
Jadi satu orang Pantarli itu melakukan kerja-kerja pemutahiran untuk satu TPS. Ya. Kita seleksi kemarin ya, kita melakukan seleksi untuk Pantarli. Memang tiap daerah berbeda ya, ada yang pendaftarnya lebih, ada yang pas-pasan. Mereka unsur dari masyarakat. Kerupuk Pak. Oke. Ada kerupuk Pak. Lengkap ya. Lah, kayak Kang Maet primen kerupuk kali secuil. Aduh Kang Maet, bener-bener nyotangane dawa ki. Ngawak Kang Maet. Ngawak. Nggih, suwun. Jadi mereka kita rekrut, kemudian kita pelantikan kemarin tanggal 12. Langsung dilakukan BIMTEK. Bahkan kita kemarin sempat mengadakan apel kesiapan Pantarli Kabupaten Tegal, tempatnya di balai desa masing-masing. Itu kita lakukan. Pak, penyelenggara pemilu ini ada berapa personil Pak? Ada berapa kelompok tadi? Pantarli, ada KPU, kemudian tadi nanti ada petugas yang di TPS apa namanya? KPPS, sampai dengan Hansipe, sampai dengan macam-macam. Kalau dihitung banyak sekali. Badan ad hoc kita di kecamatan itu ada istilah PPK ya, iya. Jadinya badan ad hoc. Di kecamatan itu ada PPK. PPK itu ada 5 orang anggota dan ada 3 orang sekretariat. Itu 8 kali 18 itu. Karena jumlah kecamatan kita ada 18. Kemudian di desa itu ada 3 orang anggota PPS yang dibantu juga oleh sekretariat 3 orang juga. Berarti 6 kali 287. Itu sudah 1.700-an kan. Kemudian Pantarli tadi 4.681. Kalau hitungannya nanti lari sampai ke KPPS itu sudah sampai 40 ribuan sekian itu. KPPS itu kan ada 7 orang nanti. Ada 7 orang KPPS ditambah 2 orang ketertiban. Kalau 7 saja dikalikan 4.681. Itu sudah 4.000 TPS ya? Nggih, 4.681 TPS. 28.000 hampir 30 ribuan ya? 30 ribu sekian. Nah. Tambah yang 2 orang ketertiban. Itu beda-beda semua, Pak? Beda-beda tingkatan. Beda tingkatan dan personalnya harus beda? Iya, karena memang melakukan tugas yang berbeda. Jadi kalau misalkan saya sudah jadi Pantarli ini, saya nggak boleh jadi KPPS? Bisa. Oh bisa. Kalau Pantarli KPPS bisa. Berbeda kemudian dari kayak PPK, PPS, itu kan jenjang. Akeh juga ya. Banyak. Dan itu dihonori semua, Pak. Dihonori semua. Iya. Saya nggak usah tanya honori, wis. Ngitungnya mumet soalnya. Ya artinya gini, masyarakat kan biar tahu bahwa bisa nih penyelenggaraan pemilu nanti triliunan biaya nih. Ternyata ya harus seperti itu. Banyak sekali itu petugasnya. Karena petugasnya aja banyak sekali. Belum nanti nyetak kertas suara, bikin TPS-nya gitu Belum nanti ya semacam-macam lah panjang. Termasuk TPS itu juga ada biayanya dari pemerintah. Pembuatannya dan sebagainya. Jadi per hari ini kita sudah punya 6.500 sekian yang ad hoc. Yang dari PPK, PPS sampai Pantarli. Itu semua di wilayah Kabupaten Tegal. Bukan jadi apa istilahnya rekrutmen oleh provinsi, oleh pusat gitu. Semua dari Kabupaten Tegal itu. Semua di Kabupaten Tegal. Dari PPK, PPS sampai Pantarli sudah. 6.500 sekian itu. Iya. Lumayan banyak lah. Lumayan banyak kok. Monggo lho bagi kerupuknya enak Pak, amoh nemen Pak. Gimana Pak? Satenya enak? Enak. Jadi kalau enak ya tolong dipromosikan lah. Kang Waed. Kang Waed ya. Kang Waed. Natane Kang Waed. Pak Ketua. Nggih. Di Kabupaten Tegal ini Pak Ketua kan sudah berapa kali ini jadi KPU Pak? Saya sejak 2014. Berarti ini periode kedua. Periode yang kedua. Nggih. Pengalaman Pak. Sing kira-kira
rawan, sing kira-kira bikin pusing kepala. Ini apa, Pak? Yang 2024 ya? Yeah. Kalau saya kan memang 2 periode dan nangani logistik ya. Ini kan penyelenggaranya Februari. Februari. Yang paling rawan nanti adalah distribusi logistik. Februari kan pas udan. Padahal kotak kudu nyampe. Jadi ini yang paling rawan nanti di distribusi logistik. Kalau kotaknya aluminium nggak masalah. Ini kan masih dengan seperti kemarin ya. Yang kertas ya. Jadi paling rawan itu Februari, 14 Februari kita lihat bulan inilah. Kan hujan. Pasti hujan terus. Ini yang paling rawan ini nanti. Dan paling jauh wilayahnya Bumi Jawa. Paling Sawangan susah itu. Ya. Sawangan ya, paling susah mungkin. Sawangan. Naik itu. Kemudian Jatinegara ada yang harus melewati sungai. Iya. Jadi harus dipanggul namanya. Harus dipanggul. Lewat sungai. Sungai itu. Bukan karena jembatannya rusak menung. Nggak ada jembatan itu. Jadi betul-betul KPPS itu membawa kotak dipanggul. Iya. Itu Jatinegara ada itu. Oh iya, termasuk berarti pengamanan ya, Pak? Iya, ada pengamanan. Biaya pengamanan dari kepolisian dan pihak TNI ada apa juga dilibatkan. Dilibatkan ya? semua kalau itu. Meskipun itu masuk ke panitia ad hoc buatan mereka. Beda. Ya? Posnya berbeda. Oh, posnya beda. Mereka juga punya ketentuan di kepolisian punya sendiri, di TNI punya sendiri. Di TNI punya sendiri. Iya. Termasuk di pemerintah daerah kan juga punya sendiri. Oh. Ada des nanti. Ada des tersendiri. Iya. Sing paling mengasihkan apa Pak pengalamannya Pak? Jadi ketua KPU. Sing asik ya melaksanakan tahapan semuanya lancar ini asik. Asik ya. Iya. Cuman kan kayaknya pasti ada kerikil-kerikil tajam. Itu bagian dari pekerjaan. Dinamika lah. Dinamika pekerjaan. Mungkin semua pekerjaan punya dinamika itu kan. Jadi kita alami aja kalaupun sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan yang kita lakukan itu kami pikirannya gitu Dok. Bukan masalah kampanye Pak. Nah kampanye kan kalau bagi kami enggak. Soalnya kan ada antar pendukung itu kan kampanye teknisnya tidak hanya terpaut di kita sih ya. Di kampanye itu kan ada pelaksananya. Ada Bawaslu, ada teman-teman keamanan, banyak pihak yang terlibat. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalamnya sehingga termasuk Bawaslu ya. Iya. Jadi ketika kampanyenya orang bener kan sing negor Bawas. Ketika terjadi kerusuhan, kericuhan ada keamanan. Jadi ini oleh KPU ini dianggap bukannya tidak masalah ya, tapi bisa diatasi bersama. Karena ada banyak pihak yang. Dari KPU sendiri memang yang paling berat adalah tadi distribusi. Kalau melihat bulan ini Februari. Distribusi itu. Di samping nanti yang kita butuhkan tadi yang KPPS itu kan 40.000 sekian ya. Ada daerah-daerah yang tahun kemarin aja memang kesulitan. Itu jadi potensi juga, potensi problem. Mencari SDM. Tidak ada yang mau. Ada satu desa yang, mohon maaf, laki-lakinya kemudian merantau, kemudian yang cakap juga terbatas. Itu jadi masalah juga betulnya. Karena ada batasan pendidikan buatan SLTA ya. Nah itu tadi biasanya sing SLTA terus nyambut gawe atau yang ada bapak-bapaknya. Yang kayak gitu kemudian kita sesuai dengan ketentuan cakap calistung. Tentu ketika sudah seperti itu ini kan problem kapasitas SDM sehingga kemudian nggak merata, satu titik ada pengurangan dari. Di Kabupaten Tegal masih ada daerah yang seperti itu Pak? Kemarin ada beberapa TPS lah yang pemilu 19 yang menggunakan kategori itu karena sudah mentok. Sudah mentok nggak dapat SDM, akhirnya pakai ketentuan tadi. Lah honornya cilik. Mboten. Bukan karena lah nyungudi
Enggak ya. Jadi kalau yang kemarin dilakukan kan itu keterbatasan. Kalau ya memang ada pergeseran ya. Jadi sejak 2019 itu ada pergeseran penyelenggara tingkat bawah. Jadi bapak-bapak yang kemarin di guru misalkan, ini sudah bergeser kemudian tidak begitu berminat menjadi penyelenggara KPPS. Ini memang di bawah ada pergeseran itu. Kemudian ke anak-anak muda yang tadi mentalnya masih ya perlu kita bisa menjadi semacam ladang pekerjaan, Pak. Untuk mesti nganggur lah. Tak daftar KPPS baik, nyong mesti nganggur lah, tak daftar pantarlih baik. Apa sih sebetulnya bukan itu ya, karena betulnya ini kan pengabdian ya sebetulnya. Pengabdian, karena bagaimanapun penyelenggaraan di TPS itu sangat berarti untuk kita bicara pemilu, kita bicara pilkada itu kan membentuk pemerintahan sebetulnya. Jadi sebetulnya lebih pada pengabdian. Makanya kemudian ada ya semua pihak ketika bicara pemilu itu kepentingan semua kan, tidak hanya KPU, karena KPU saja nggak bisa melaksanakan ini untuk menjadi kemudian sukses. Tapi KPU perlu bantuan yang lain, bantuan semua pihak. Semua pihak. Jadi harapannya masyarakat kan ketika bicara pemilu sudah cuman nyoblos, selesai. Padahal kan keterlibatan masyarakat ini sangat panjang, gitu ya Pak. Mulai dari tahapan-tahapannya itu tadi, termasuk ketika di ini apa yang di checklist ini, gitu, coklit ini pencocokan dan pemberitaan ini ketika masyarakat apa sih, acuh gitu. Nah, tutup pintu lagi. Panduduk sumbangan gitu. Itu kan menjadi artinya penyelenggaraan pemilu ini menjadi kurang apa ya? Ya ada yang kurang pas begitu mungkin. Ya. Tapi sekarang masih ada problem mboten Pak terkait dengan data itu tadi. Kalau dulu kan masih banyak yang muncul wis mati sih ditulis baik. Ki wis lakan yang kene sih ditulis baik. Dulu kan sempat yang 19 yang kemarin ya. Ya, masalah data kependudukan itu kan sempat masih kacau. Nah, untuk tahun ini gimana, Pak? Ya, nanti hasil coklit. Oh, gitu. Kita bisa melihat apakah data yang kita turunkan validitasnya seperti apa hasil coklit. Karena coklit itu kan faktual. Jadi berapa yang kemudian meninggal, berapa yang kemudian sudah pindah, berapa yang sudah alih status pekerjaannya misalkan, itu kan nanti hasil coklit ini. Kita bisa melihat validitasnya dari hasil coklit ini. Dan kami berharap ya tadi masyarakat juga tadi misalkan jangan tutup pintu. Kalau coklit tutup pintu, ini jadi masalah juga nanti. Iya, artinya ada dalam kayak kan jaluk sumbangan enggak map enggak. Ya, jadi masyarakat juga diharapkan memahami lah memahami apa tahapan pemilu. Nah, ini sosialisasinya bagaimana Pak tahapan-tahapan pemilu ini? Sekarang kita kan alhamdulillah kita sudah punya ad hoc ya. Kita sudah punya ad hoc. Kita melalui mekanisme ad hoc yang kita lakukan sosialisasi dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Meskipun juga kami di KPU juga punya terkait dengan sosialisasi, ada website, ada medsos dan sebagainya. Kita gunakan itu juga untuk contoh misalkan ajakan mensukseskan pemutahiran misalkan. Kita melalui medsos, teman-teman ad hoc kita suruh untuk melalui medsos mereka untuk mengajak masyarakat ikut mensukseskan pencocokan dalam penelitian data pemilih ini. Jadi melalui segala media kita lakukan. Dengan teman-teman media misalkan kita juga lakukan komunikasi untuk ikut bareng mensosialisasikan tahapan KPU. Karena masih banyak tahapan-tahapan lain yang memang perlu peran serta yang lain juga. Itu harapan peran masyarakat seperti itu ya. Informasinya disampaikan melalui berbagai macam media. Ya, kemudian sekarang kan eranya digital Pak. Meskipun tadi kita masih belum cocok ya, milih nganggo HP lah kasarane.
Tapi peningkatan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu, Pak, ini digitalisasinya di mana, Pak? Di tiap tahapan ada sebetulnya. Di pemutahiran ini ada e-coklit, ada delay coklit. Kemudian artinya kita bisa sendiri atau bagaimana? Kalau masyarakat ketika mau menggunakan itu dengan cek DPT misalkan itu ada juga di web, gitu. Ya, ada sarana itu. Jadi kami itu memang di KPU terkait dengan era digital ini kita juga memanfaatkan digitalisasi di setiap tahapan. Bahkan di setiap misalkan kemarin ketika bicara partai politik misalkan ada sipol, kemudian kami misalkan di logistik ada silog, nanti terakhir misalkan di pemungutan itu ada sirekap. Jadi itu yang kita gunakan, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Mulai seperti itu ya, peningkatan seperti itu. Termasuk daftar ini nanti setelah dari hasil coklit ini daftar pemilih sementara atau daftar pemilih masih panjang nanti prosesnya. Begitu. Jadi dari DPS sampai DPT masih panjang itu. Masih berapa tahap lagi, Pak? Ada DPS. Ini nanti hasil ini kan munculnya DPS, gitu. Belum, nanti ada sinkronisasi lagi nanti. Tapi masyarakat nantinya bisa melihat DPS DPT ini melalui web KPU Kabupaten Tegal atau KPU secara umum, Pak? Secara mandiri malah masyarakat bisa melihat di web cek DPT online itu bisa. Mas Ari itu bisa melihat apakah terdaftar di TPS atau tidak. Bisa langsung melihat itu, dicek DPT online. TPS-nya TPS berapa? Nanti bisa terlihat di situ. Nantinya seperti itu. Saya sudah terdaftar belum ya? Gitu. Tapi hanya saya memasukkan NIK saya saja. NIK sendiri. NIK sendiri, nggak bisa melihat daftar secara keseluruhan. Kalau dulu kan di print, dipajang. Itu nanti ada tahapannya. Tetap masih ada seperti itu. Ada tahapannya lagi nanti. Makanya saya bilang ini masih panjang nanti. Iya. Nanti ada tahapan TPS, pengumuman DPS dan sebagainya. Mix yang tradisional sama yang digital. Karena memang kita kan nggak bisa lepas dari dunia HUD ya. Kita kan nggak bisa lepas dari dunia HUD ya. Dalam hal tertentu HUD ini menjadi penting. Oke. Ini kan masih pencocokan dan penelitian ya. Nanti ada penyusunan lagi. Oh gitu. Harapannya apa, Pak, untuk masyarakat ini? Ya, saya berharap masyarakat untuk mensukseskan ya tahapan cocokan dan penelitian data pemilih dan aktif, nanti masyarakat aktif ngecek dicek DPT online sehingga nanti masyarakat itu bisa melihat dirinya sudah terdaftar atau belum. Gitu. Kalau kemudian nanti ditatangi oleh petugas kami, siapkan KK dan EKTP-nya selama masa pemutahiran ini. Siapkan aja. Bisa ya nyata ke menek ya. Iya, monggo. Ini dari mana mau ke mana ini? Ini nyari Pak Ketua. malah ketemu yang Malah ketemu sekalian makan. Iya. Monggo. Pesan minumnya apa ini? Pesan minumnya, Pak? Teh manis. Ya, Sadi. Kayak Pak Ari mikir takon masalah pemutahiran. Iya. Kayak penting lanjutnya ya. Oke. Ya, lanjutnya masalah pemutahiran lengkap. Ya, dari mulai tahapan perekrutan Pandar. Ini Pak Ketua paling tinggi. Pindah di situ. Si maning. Ya, terakhir pesan untuk masyarakat. Berapa persentasenya, Pak, keterlibatan masyarakat di pemilu nanti? Kita berharap sampai 2019 kan kemarin berapa, 70 apa berapa? 75 ya. 75 ya. Kita harap sampai 85 ya. 85%. 85%. Sukses. Insya Allah. Sukses. Atur suwun doanya. Kalau ada apa-apa bilang saya, Pak. Siap. Bilang saja tapi. Siap. Wis kete tenan, orang dilanjut lagi satenya masih banyak satenya. Mas Adi ngos. Itu mesti menghabiskan. Oke, siap. Kalau sing ngitung Mas Adi enggak. Ngitung satenya gak dipira. Soalnya Mas Adi ya. Oke, matur nuwun. Oke, sukses salam buat teman-teman. Nggih, suwun, monggo. Mas Ari. Ya, monggo Mas Adi. Pesennya apa ini Mas Adi? Teh manis mawon. Boleh teh manis mawon. Oke. Ya, baik. Sedulur, sambil ini diberesi dulu nanti karena saya akan berbincang-bincang dengan Mas Adi. Kita jeda break terlebih dahulu. Tetap di podcast Senyong, podcast kita semua.
Sedulur, kembali bersama saya Ari Wibowo di podcast Senyum, podcast kita semua, dan sambungan dengan Pak Ketua KPU yang karena beliau memang sibuk ya, jadi meninggalkan saya terlebih dahulu, dan kebetulan ini digantikan oleh Mas Adi Purwanto. Ya. Beliau ini adalah Divisi Perencana Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Ya. Begitu ya Mas Adi, benar ya? Ya, mohon maaf kalau saya salah. Bicara tentang pemutahiran data yang sedang dilaksanakan saat ini kan itu tadi ya, apa ya, dari Pak Ketua, coklit ya, pencocokan dan penelitian data pemilih. Kadang-kadang ada masyarakat sing, ya mohon maaf lah, pinter nemen Pak, pinter nemen gitu. Sampai dia balik bertanya, jenengan dasar hukumnya apa ke? Tekamene mencocokkan dan meneliti dalam kakaknya nyong, KTP-nya nyong gitu. Aja-aja kok disalahgunakan gitu Pak. Iya. Oke. Nah, yang pertama dasar pencoklitan itu di Undang-Undang 7 tahun 2017. Undang-undangnya sama mungkin ya? Undang-undangnya sama ya Pak. Kemudian untuk PKPU-nya ini karena pemilu 2024. Sementara yang ada ini berbeda. Dulu Pak, gorengan dulu. Ya, santai Pak Ari. Nah, untuk dasar hukum turunan dari undang-undang itu ada PKPU Pak, peraturan KPU itu nomor 7 tahun 2022, kemudian kemarin direvisi jadi PKPU nomor 7 tahun 2023, tapi substansinya sama. Kemudian setelah dari PKPU, KPU juga menurunkan juknis atau pedoman teknis penyusunan daftar pemilih. Itu keputusan KPU RI nomor 27 tahun 2023. Nah, itu dasar hukum dari pemutahiran data pemilih. Sehingga kami Pantarlih itu mendatangi pemilih untuk melakukan coklit tidak serta-merta menanyakan identitas dan sebagainya tanpa dasar hukum. Ya. Nah, ini yang memang masyarakat menutup pintu juga bukan karena apa-apa ya, tapi karena itu tadi takut ya, juga datanya. Oh iya, ditukar, sorry. Nasinya 1,5. Sampun, motor sah. Nggak usah nasi. Lah ini satenya gimana kok utuh? Pak Ari saja. Santai. Oke, Budi bukan darah tinggi. Saya nggak darah tinggi, kolesterol. Jangan khawatir Mas Adi. Kambing di Kabupaten Tegal ini tidak mengandung kolesterol. Ya, mengandung cempe. Mengandung cempe. Aduhnya orang kepenak dewek mangan dewekan gitu. Mantap patiri gorengannya Pak. Boleh dipatiri gorengan boran. Oke. Baik, tadi cerita tentang pencocokan dan penelitian. Info dari Pak Ketua tadi, pelaksanaannya bulan Februari ini sampai dengan 14 Maret. Ya. Itu ada target nggak? Artinya satu petugas harus sehari selesai atau sekian hari selesai, atau yang penting tanggal 14 harus selesai semua? Ya, oke. Nah, untuk masa coklit ini memang sesuai dengan peraturan KPU itu selama 1 bulan penuh. Nah, meskipun nanti di lapangan itu karena ini berbeda dengan Pantarlih atau PPDP di masa pilkada Pak. Kalau pilkada itu kan per TPS-nya cukup banyak, hampir 500, mendekati 500 untuk pilkada. Dan petugasnya namanya PPDP, petugas pemutahiran data pemilih. Untuk pemilu meskipun orangnya sama, tapi penamaannya berbeda. Namanya Pantarlih atau petugas pemutahiran data pemilih. Nah, untuk jumlah TPS pemilih maksimal dalam satu TPS itu ada 300 pemilih. Kemudian kita maksimalkan ada yang mendekati 300, 290. Nah, untuk masa kerja 1 bulan ini nanti Pantarlih yang biasanya punya kegiatan full itu ya bisa sampai 1 bulan. Tapi kalau misalkan Pantarlih yang senggang, yang memang masih free, itu biasanya 1 minggu atau 10 hari itu sudah selesai. Oh gitu. Karena kan range-nya jumlahnya saling membantu bisa tidak? Kalau untuk Pantarlih itu tidak bisa Pak, karena wilayahnya sudah satu TPS 1 orang. Oh, iya. Jadi misalkan saya sudah selesai di TPS 1 nih, TPS 2 kayak keteter ya, saya bantu ke TPS 2 ya? Iya, itu bisanya dikoordinasikan oleh PPS. Tidak bisa dilakukan atau bahkan diganti joki, misalnya Pantarlih itu istrinya, kemudian yang aktif suaminya sebagai seorang RT digantikan, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak ada joki. Ada tanda pengenalnya khusus? Ada. Jadi Pantarlih itu dilengkapi dengan rompi, kemudian topi, ID card,
kemudian nanti alat kerjanya itu berupa aplikasi e-coklit, kemudian ada daftar pemilih yang hard copy. Oh, mereka juga sudah pakai e-coklit. Iya. Jadi wis ora ditulis-tulis maning kayak gitu. Secara manual masih, karena itu kan memang ya istilahnya bukti dukung yang konkret nih Pak, yang lengkap ya, yang faktual. Kemudian secara elektronik itu kita berusaha mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi pemilu. Digitalisasi pemilu. Ya. Jadi mereka double ya, manual ya. Iya, e-coklit. E-coklit ya istilahnya e-coklit. ya, elektronik ya. Iya. Nah, e-coklit ini itu keuntungan bagi kita, Pak. Kita bisa memantau kinerja Pantarli. Nah, ini tadi dari day to day-nya. Ya, saya mau menanyakan pengalaman apa gitu loh, kerja mereka. Kalau misalkan tidak masuk target gitu misalkan, kan perlu ada semacam teguran atau Yang pertama, Pantarli juga dibekali dengan buku panduan untuk melaporkan hasil kerja tiap harinya, perharinya. Nah, kemudian jika menggunakan e-coklit, ini kita di KPU atau PPK atau PPS jajaran di atasnya itu bisa melihat progres Pantarli, Pak. Day to day-nya itu berapa? Pantarli ini jalan berapa? Pantarli ini nggak jalan, ataupun Pantarli hanya melakukan pemutahiran di atas meja, nggak door to door, itu bisa kelihatan. Bisa. Karena di situ ada titik koordinat. Saat e-coklit itu diunduh, kemudian data pemilih itu diunduh, kemudian saat Pantarli melakukan door to door. Ya, ngapunten. Di beberapa perumahan, biasanya yang sering terjadi kan di perumahan ya. Di komplek perumahan ini kan biasanya pendataannya tertib. RT ini dua datanya lengkap lah. Nggak bisa Pantarli ini datang kemarin Pak RT netok terus coklit di Pak RT-nya itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kewajiban Pantarli itu mendatangi rumah ke rumah. Benar-benar harus door to door. Door to door. Karena nanti ada tanda bukti terdaftar juga yang diberikan kepada masing-masing kakak satu orang. Kemudian nanti Pantarli juga menyimpan arsip satu. Kemudian nanti stiker juga itu harus ditempel di rumah yang bersangkutan. Stiker apa nggak ada contohnya stiker Pak? Nggak bawa ya? Iya, saya nggak bawa contoh ini Pak. Oh, yang punya juga Pantarli ya? Pantarli. Jadi stiker ini nanti ditempel di rumah bahwa rumah ini sudah dicoklit. Oke. Hanya sekali itu saja? Atau mungkin nanti ada nempelan stiker-stiker lagi? Sekali. Sekali itu ya? Hanya sekali ya? Hanya sekali. Oke. Ya, kenang-kenangan stikernya ditempeli pemilu 2024 itu. Jadi jika ada satu rumah, ada 5 kakak ya nanti ada 5 stiker, 5 tanda bukti juga. Satu rumah 5 kakak? Iya. Kan di pedesaan masih banyak Pak, yang satu rumah itu masih ada 5 kepala keluarga yang masih berdiam dalam satu. Jadi anak bapane, anak mantune, anak kumpul di siji, masing-masing punya kakak. Punya kakak sendiri, nanti diberikan tanda bukti tercatat. Oh iya, sendiri. dasarnya tadi Pak Ketua menyampaikan kartu sendiri. Keluarga sih ya, kakak ya. Dasarnya kakak. Dasarnya kakak ya. Persoalan nanti lah ini kalau misalkan personilnya tidak ada di tempat. Ya, itu bisa dikonfirmasi kepada keluarga yang ada di rumah. Ya. Jadi kan ada metode misalkan kalau ketemu misalkan itu langsung. Nah, kalau tidak ada itu bisa dikonfirmasi langsung video call, Pak. Nah, nanti pemilih itu menunjukkan EKTP-nya. Kalau misalkan ini tidak ada nanti metode Pantarli gimana? Diulang dalam rimen. Jadi Pantarli itu datang menemui pemilih yang bersangkutan. Soalnya saya belum didatengin ini. Iya, Pantarli datang, kemudian meminta kesediaan dari pemilih untuk menunjukkan EKTP dan kakaknya. Nah, nanti di situ kan siapa saja ini Pantarli. Misalkan Bapak itu ada 3 anggota keluarga sudah memenuhi hak pilih. 4 atau 5 atau 5. Nanti dicek semua. Nah, kemudian nanti kalau misalkan tidak ada di rumah, ada 3 orang tidak ada di rumah, itu bisa dihubungi lewat video call langsung. Misalkan anak Bapak, istri Bapak, kalau kemudian tidak bisa, anak saya nggak ada misalkan. Cukup dengan kakak. Kakak yang ada di rumah Bapak itu. Tadi berarti yang harus disiapkan oleh masyarakat apa, Pak? Itu EKTP sama KK, Pak, kartu keluarga. Fotokopi atau bisa fotokopi, bisa yang asli. Bisa yang asli. Iya. EKTP sama kartu keluarga. Iya. Boleh fotokopi, boleh yang asli. Ketika nanti tidak ada personilnya, cross check-nya dengan video call atau dengan kakak. Dengan kakaknya. Oh, iya. Ini baru atau dari tahun yang kemarin sebelumnya sudah seperti ini, Pak?
Kalau metode ini baru Pak. Iya. Iya, metode ini untuk video call ini baru. Dulu kan tidak di 2018 ya. Kita kan pilgub dulu. Berarti pantalih ki pulsane kudu penuh terus. Kuota ini kudu penuh terus ini. Ya. Sebenarnya ini metode untuk memudahkan Pak. Memudahkan pemilih. Artinya kita untuk 2024 ini pendataan pemilih, pendaftaran pemilih itu dengan metode de jure. Artinya kita mendaftar pemilih sesuai dengan alamat EKTP atau KK, sehingga kalau tidak ada EKTP masih bisa dengan KK. Dan saya yakin juga ini sudah melalui sebuah proses panjang ya. Evaluasi tahun-tahun sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya, tahun ini diterapkan, diperbaiki. Karena yaitu tadi DPS dan DPT ini kan dari dulu selalu bermasalah lah, seolah-olah menjadi momok yang menakutkan dalam pemilu, seolah-olah tidak mampu terselesaikan. Iya, DPT dan DPS ini nggak bisa terselesaikan karena data dari Disdukcapil beda, data dari macam-macam kan begitu. Yang sebetulnya juga ini harusnya peran serta masyarakat ya Pak. Iya, ini membutuhkan peran serta masyarakat Pak. Nah, kalau berbicara tentang DPT, kemudian penduduk yang dinamis, ini kan penduduk Pak, kaitannya penduduk manusia yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, punya self interest sendiri. Nah artinya tidak bisa seperti barang. Kalau misalkan bulan sekian atau tahun sekian di stok opnam jumlahnya 100, kan nggak bisa. Bahkan kalaupun misalkan hari ini kita mendata pemilih jumlahnya 100, besok itu bisa berubah. Ada kemungkinan pemilih masuk, pemilih yang meninggal, kemudian pemilih yang pindah keluar daerah, itu kan TMS, kemudian itu ada yang datang pemilih baru ya tambahan. Itu sangat dinamis. Kemudian ya melihat mungkin di kejadian 2019 dan sebelumnya belakang dan sebelumnya, saya kira KPU RI sudah sangat progresif ya, untuk mengambil langkah dari mulai sinkronisasi datanya dulu Pak, data awal. Kalau dulu di undang-undang sebelumnya proses penyediaan data bahan coklit ini itu dari DPT pemilu terakhir. Daftar pemilih tetap terakhir. Pemilu terakhir. Nah, kalau pemilu sebelumnya Nah, di 2024 ini karena sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di dalamnya memuat DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Artinya pasca pemilu 2019 divisi saya khususnya itu nggak nganggur Pak. Itu tiap bulan melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB namanya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Setiap bulan pasca 2019, 2020 sampai kemarin. Berarti setiap bulan mengetahui dia meninggal dunia. Dia usianya 17 tahun. Ini pindah seperti itu. Ya, meskipun itu dengan keadaan yang cukup terbatas, Pak, karena sudah tidak ada badan ad hoc sehingga kita hanya bisa konsolidasi dengan dinas terkait, misal Dukcapil, Kemenak atau TNI Polri yang untuk purnawirawan. Sehingga data pemilu 2019, DPT 2019 ini karena sudah dimutakhirkan, kecenderungannya akan lebih bersih, Pak. Lebih bersih, kemudian dikonsolidasikan dengan data kependudukan, nanti turunnya DP4 ini, daftar potensial pemilih. Sehingga jauh lebih bersih. Untuk NKK kosong sekarang kita sudah tidak ada, NIK invalid sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Artinya sudah tidak ada. Tidak ada atau mungkin persentasenya sangat kecil. Kalaupun ada, persentasenya sangat kecil. Sangat kecil. Ya, persentasenya sangat kecil. Iya, berarti sudah canggih ya, seluruh Indonesia ini canggih loh. Iya, mudah-mudahan seperti itu Pak. Artinya ini kan pimpinan di atas ya. Saya melihat progres dari KPU sangat luar biasa. Kita mengapresiasi yang di bawah. Iya. Termasuk dari pemerintah pusat, presiden dan jajarannya begitu ya. Iya. Artinya ingin pemilihan umum di Indonesia ini benar-benar bermartabat lah di mata dunia. Iya kan? Orang ecek-ecek, orang terus jadi sorotan persoalan begitu ya Pak. Terutama penyiapan data pemilihnya Pak lebih berkualitas. Karena semua itu kan berawal dari data. Tidak akan ada pemilu tanpa data. Karena dari data ini tidak akan ada pemilu tanpa data. Oke, siap. Karena semua berawal dari data. Pemetaan TPS itu berawal dari data pemilih. Kemudian dipetakan per TPS ketemu jumlah TPS. Nah, dari jumlah TPS ini menjadi dasar untuk pembentukan Pantarlih, Pak. Petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, kemudian menjadi dasar pula dari jumlah TPS untuk pengadaan jumlah KPPS.
kemudian penyediaan logistik beserta anggarannya. Beserta anggarannya, logistik itu ada kotak dan macam-macamnya, ada tinta, alat coblos dan sebagainya. Iya. Tahun ini sepertinya masih seperti tahun kemarin ya, nyoblosnya modelnya kayak gitu. Iya. TPS-nya dan segala macam. Iya. Hanya mungkin kertas suaranya sama. Atau kalau untuk di 2024 ini sesuai dengan undang-undang masih sama. Kecuali sama, nanti ada revisi, itu nanti berbeda. Tahun ini bareng lagi. Bareng 5 pemilihan. 5 pemilihan. Iya, 5 jenis pemilihan. Di Kabupaten Tegal apa di Indonesia? Se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti DPR, DPR RI, kemudian DPR RI, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Iya. Gubernur dan Bupati itu November 27 November di tahun yang sama. Di tahun yang sama, iya. Tahun 2024. Oh. Pemilunya Februari tanggal 14 Februari ya. Iya. Waduh, bisa ngambilnya 14 Februari pas itu Valentine, bukan hari kasih sayang, Pak, tapi hari kasih suara. Hari kasih suara. Ya, kalau kita hari kasih suara. Hari kasih suara. Bagus. Bisa ke jargonnya ke hari kasih suara. Kemudian tadi tidak ada pemilu tanpa data. Ya. Tidak ada pemilu tanpa data. Benar. Ini tadi yang saya tanyakan juga ke Pak Ketua untuk sampai ke daftar pemilih tetap. Ya. Prosesnya masih panjang. Ini masih panjang, Mbak. Untuk masa pemutahiran itu berakhir sampai penetapan DPT itu 21 Juni 2023. Sehingga ini memang butuh nafas panjang kita. Juni 2023. Ya, 2023. Hampir 5 bulan ya, 5 bulan lebih ini. Nah, jadi setelah coklit ini, nanti PPS itu menyusun daftar pemilih, Pak. Nah, daftar pemilih ini disusun berdasarkan hasil coklit dari Pantarlih. Nah, setelah disusun nanti baru masuk ke DPS. Itu nanti tetapkan tanggal 5 April. Ya. Salah 5 April. Baru nanti setelah dari 5 April akan ada analisis kegandaan lagi, Pak. Nah, artinya data pemilih yang kemudian ditemukan ganda itu nanti akan dihapus. Oh. Ya, misalkan gini contoh. Contoh. Kenapa basisnya de jure? De jure itu kalau misalkan kita kan banyak pengusaha-pengusaha yang merantau jauh bertahun-tahun nggak pulang, Pak. Tapi beliau KTP-nya masih KTP Tegal. Di sini. Iya, masih Tegal. Karena bertahun-tahun nggak pulang, akhirnya kalau dulu 2019 itu dikasih kode keterangan tidak ditemukan atau tidak dikenal. Nah, kalaupun misalkan ada yang kan Pantarlih baru-baru ya, Pak, muda-muda. Ini biasanya tidak ketemu, tidak dikenal, dikasih keterangan itu atau pindah domisili. Padahal yang bersangkutan itu KTP-nya di situ. Iya, masih orang Tegal asli. Nah, kalau kemudian ini dicoret, kan kasihan. Karena di alamat tujuan dia bekerja itu nanti tidak akan dicatat karena KTP-nya KTP Tegal. Ya, sehingga itu kode 4 itu kita hilangkan. Ya, untuk pindah domisili. Sehingga masih tercatat di sini. Kalaupun nanti mereka mau menggunakan hak pilih itu bisa dengan cara terdaftar dalam DPT ini, kemudian nanti membuat surat pindah memilih pasca ditetapkan DPT. Yang membuat surat siapa, Mas? Yang bersangkutan, Mbak, bisa menghubungi PPS asal, PPK asal, KPU asal, atau PPS PPK tujuan. Jadi nggak perlu pulang-pulang. Ya, jadi saya misalkan saya KTP-nya Jakarta, misal ini. Saya KTP-nya Jakarta, saya bekerjanya di Slawi. Tegal, ya, Slawi. Di Slawi. Ketika ini nanti pencocokan penelitian di Jakarta, saya kan tidak terdaftar, tidak ada orangnya, tidak ada. Orangnya tidak ada. Tapi KTP saya ada di sana. Datanya di sana. Ya. Saya di video call juga muncul di sini kan ya. Ya, koordinat saya di sini. Ketika nanti di data di tadi apa? E-coklit, data saya muncul. Munculnya Jakarta tetap. Iya. Tapi ketika coklit itu menanyakan tidak, ini mau daftarnya atau mau nyoblosnya di mana? Iya, itu ditanyakan. Kalau misalkan tidak mau pulang ya, Pak, nanti Bapak pasca DPT, pasca penetapan DPT itu bisa mengurus namanya surat pindah memilih. Jadi nanti pindah memilih di sini. Kalaupun misalkan Bapak senggang bisa pulang, ya nanti
milihnya di Jakarta. Jadi Pantarlih ini juga menanyakan kalau misalkan orangnya tidak ada, Iya. ini si A, si Fulan ini mau nyoblosnya besok di mana? Iya. Ada ya pertanyaan itu muncul Ada. ya? Iya. Oke. Karena ini untuk memastikan Pak atau memberi informasi. Hmm. Ya jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu lah saya merantau di sini bisa menggunakan hak pilih atau tidak. Iya, iya, Itu iya. bisa. Cuma caranya seperti itu. Caranya seperti itu Iya. tadi. Jadi ya masyarakat sekali lagi biar paham ini. Saya biar paham ini. Jadi nanti Iya. kalau saya ditanya sama orang juga paham, bisa menjelaskan. Ketika ada orang yang domisilinya berbeda dengan KTP-nya, Iya. pasti ditanya saat ini nggih, sampai Iya. dengan nanti 14 Maret mau milihnya di mana, mau Iya. nyoblosnya di mana. Kalau misalkan saya pulang nanti tanggal 14 Februari 2024 ya sudah berarti dicatat dimasuk ke TPS sana kan tetap, gitu. Iya, tetap tercatat di Ya. sana. Tapi kalau misalkan enggak, saya nggak bisa pulang, saya milih di Slawi, di Iya. Tegal gitu. Nanti diarahkan membuat surat pindah memilih. Saya menghubungi. Bisa PPS atau PPK atau KPU tujuan. Oke. Jadi tidak perlu pulang ke Pulang ke Jakarta sana, untuk iya. mengurus surat itu, tidak perlu Pak. Saya laporan, saya warga Jakarta, ini KTP saya, Iya. tapi saya milih di sini. Iya. Nanti saya dikasih, ada TPS-nya di sini begitu. Iya. Nah, karena kategori pemilih dalam pemilu 2024 itu nanti ada 3 Pak. Seperti Iya, iya. 2019 kemarin itu ada 3 kategori pemilih. Hmm. Yang pertama pemilih dalam DPT. Ya. Nah, pemilih dalam DPT ini seperti yang telah dimutakhirkan ini Pak. Ada dalam DP4 kemudian dimutakhirkan sampai ditetapkan jadi Ya. DPT. Itu pemilih dalam DPT. Hmm. Hak suaranya mendapatkan 5 jenis surat suara. Oh ya. Ya. Jadi 5 semua jenis pemilihan Ya, itu dapat. ya. Nah, kemudian ada lagi pemilih DPTB itu yang sudah terdaftar dalam DPT tapi menggunakan hak suaranya atau hak pilihnya di lain TPS karena tugas, karena belajar dan sebagainya, studi di daerah lain. Itu. Kalau ini Itu bisa. mendapat surat suaranya. Ini sesuai dengan dapil, Pak. Basisnya dapil. Oh. Iya. Kalau untuk Pilpres itu kan dapilnya seluruh wilayah NKRI. Ya. Nah, kalau DPD itu dapilnya adalah provinsi. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang pindah ke lain daerah selama masih dalam satu provinsi, Ya. maka mendapatkan surat suara Pilpres dan DPD. Ya. Nah, kemudian DPR RI basisnya juga dapil, Sama. ya gabungan kabupaten kota. Ya. Kemudian DPRD provinsi juga sama. Kemudian DPRD kabupaten kota. Ya, Itu basisnya ya. juga gabungan kecamatan atau gabungan kecamatan. Basisnya tetap dapil. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga, ini pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak juga terdaftar dalam DPTB, yang hanya punya EKTP. KTP. Nah, nanti milihnya di mana? Milihnya sesuai dengan alamat EKTP. Gitu. Nggak bisa misalkan pemilih dari Jakarta, di sana tidak ada di DPT, tapi dia berada di sini kemudian milih di sini. Itu Tapi tidak bisa kemungkinan ada orang yang seperti itu. di 2019 seperti itu Pak, karena hoax. Dulu itu kan ada media yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya dimanapun hanya dengan EKTP. Iya. Beritanya kan seperti itu, Iya. bombastis. Akhirnya di sini terjadi 2 PSU, 2 pemungutan suara ulang. Padahal hanya karena satu suara itu, satu pemilih. Ajib mana? Iya. Akhirnya kan mengabaikan tingkat partisipasi masyarakat yang sudah tinggi Pak. Iya. Pasti turun itu. Oh. Ya. Maksudnya ini media juga turut mengcounter hoax di pemilu. Tahun ini sudah tidak bisa seperti itu lagi. Tahun ini sudah tidak bisa. Kalau EKTP tahun dulu juga sebenarnya tidak bisa, cuman kan ada Berita media, seperti itu, hoax media seperti itu. itu. Akhirnya kan ya polarisasi sangat kencang. Oke. Wah, ini kapan-kapan perlu ngobrol lagi dengan Pak Ketua atau dengan siapa ini yang masalah hoax ini. Iya. Termasuk dengan masalah kampanye ini nanti. Iya. Karena biasanya kan hoax ini munculnya nanti pada saat kampanye dan ya tahapan-tahapan yang lain sih nanti. Menjelang pemilihan biasanya muncul banyak hoax ini. Oke, nanti kapan-kapan tolong disampaikan Pak Ketua. Siap. Satu lagi Pak, Mas Adi. Syarat bisa ikut pemilu apa? Syarat pemilih. Ya, pemilih Nah, maksudnya. Pemilih. Oke, syarat pemilih itu yang pertama warga negara Indonesia, Pak. Ya. Ya. Warga negara Indonesia yang seperti apa? Nah, yang sudah genap berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin. Gitu. Kemudian tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan dari pengadilan negeri. Oh gitu, berarti Kemudian bukan napi TNI nggak Polri. bisa. Napi yang kalau napi biasa bisa selama tidak dicabut hak pilihnya. Oh. Kan berbeda, Pak. Ya.
Ada orang yang dihukum kemudian hak pilihnya dicabut. Ada orang yang dihukum tapi seperti biasa hak pilihnya masih punya. Iya. Kalau di sini seperti di lapas Galandung itu hak pilihnya masih ada semua. Gitu. Karena tidak ada pengadilan dari sini atau dari luar itu untuk napi yang kemudian dicabut hak pilihnya. Iya. Kemudian syarat lain untuk bisa menjadi pemilih sudah cuman itu aja. Iya, berdomisili di wilayah NKRI dibuktikan dengan EKTP dan KK. Iya. Makanya untuk masyarakat yang belum sesuai administrasinya ini untuk segera untuk segera membereskan adminduknya. Nah, kalau yang tugas di luar negeri atau mungkin pas lagi sekolah gitu. Iya, itu juga di sana ada pemilihan, Pak. Oh gitu. Iya, ada pemilihan. Dianggap berdomisili di sana lah ya. Di sini misalkan warga Tegal kerja di luar negeri, tetap warga Tegal di ADPT-nya di daftar pemilihnya ada, kemudian nanti pindah memilihnya ke sana. Oh gitu. Iya, tetap. Pesan untuk masyarakat, Mas. Saya mengharapkan partisipasi aktifnya, Pak, dalam pemutahiran data pemilih. Karena suksesnya pemutahiran data pemilih itu bukan saja karena kerja-kerja dari jajaran kami KPU, tapi juga ada peran aktif dari masyarakat. Karena untuk prinsip pemutahiran data pemilu itu salah satunya adalah partisipatif atau membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Ya, terima kasih Mas Adi. Pesan dari KPU harus partisipatif dalam pemilu 2024. Karena pelaksanaan pemilu 2024 ini yang disampaikan Pak Ketua KPU adalah membentuk negara, menyelenggarakan sebuah negara, sebuah pemerintahan. Jadi kalau pemilunya gagal ya wis, negaranya pemerintahannya bisa bubar, begitu ya Mas Adi ya? Ya, nah ini jangan sampai. Karena itu harapan kami semua, masyarakat sedulur semuanya, yuk aktiflah. Tidak hanya pada saat nanti pencoblosan saja datang beramai-ramai, tidak hanya anggar anak angpone ya nyong mangkat. Jangan seperti itulah. Karena nanti hasil pemilunya menjadi tidak baik, tidak berkualitas, begitu ya Mas ya? Ya, kita niatkan ibadah wislah nyoblos demi negara bangsa Indonesia. Begitu Mas Adi. Begitu. Siap. Sukses untuk KPU Kabupaten Tegal. Sukses juga untuk pemilu 2024. Amin. Begitu sedulur, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Adi. Salam buat Pak Ketua lagi dan juga untuk teman-teman semua di KPU Kabupaten Tegal. Lain kesempatan saya kepengen ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Boleh di satene Kang Waat atau mungkin ya KPU pan ngejak maring diri. Neng KPU ya kan sing kaya alat-alat canggih ya boleh. Baik, terima kasih sedulur, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap ikuti podcast Senyong, podcast kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Ari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.